Perkenalkan, nama saya Agnes Kasri Yermianu Batunis, NIM 20030202060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-16, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, dan dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial para individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Aku meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah bahwa ilmu tidak berbasis nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dijadikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderungan melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkan secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan gay, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan profesional dan struktur, khususnya yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam dan generalisasi sederhana tentang secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidakkesepakatan antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan di masa yang lain telah melihat periode waktu tertentu dan bertujuan untuk menafsirkan peristiwa sosial. Mereka semua bagaimanapun telah mengembangkan kerangka kerja analitis untuk memahami dunia dan interaksi manusia serta perilaku. Ide sosiologis tidak tetap, mereka berubah. Perspektif teoritis selalu direvisi berdasarkan data dan ide baru. Transnasionalisme.
Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan, serta nasional dan lokal menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara-negara dalam konteks globalisasi. 2008 mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-transnet yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara melalui bidang sosial yang melintasi batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam institusi, masyarakat, dan hubungannya dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang kami dipengaruhi oleh feminisme kritis. Salah satu argumen utama teoritis ini adalah bahwa perempuan menghadapi penindasan dan ketidaksetaraan serta eksploitasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, suku, seksualitas, usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Mereka berfokus pada masalah kekuasaan dan keadilan dan berkomitmen untuk mengungkapkan dan memahami kekuatan yang menyebabkan dan menopang penindasan. Karena antirasisme berfokus pada ras, feminisme menekankan analisis berbasis gender yang memungkinkan pendekatan holistik terhadap isu-isu sosial dengan memperhitungkan simpangan dan manifestasi kontradiktif faktor-faktor seperti gender, ras, dan etnis. Wanita kemudian dipandang bukan sebagai subjek yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam sejarah. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk yang pertama fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan yang tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki, mempertanyakan pandangan dominan. Dan yang ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Dalam materi ini menekankan perspektif sosiologis kritis dengan fokus pada persimpangan peristiwa dan hubungan lokal, regional, dan global. Buku ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan terbentuk, berkembang, dan memengaruhi berbagai kelompok individu di berbagai belahan dunia. Sosiolog kritis memeriksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interaksional seperti heteroksisme, mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklarifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang kedua, rasisme, mengacu pada kepercayaan, gagasan, dan praktik atau perilaku sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dan satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok lain dan sebagai akibatnya berhak atas kelebihan banyak kekuasaan dan sumber daya. Seksisme, mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Kemampuan, suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional, dan fisik, memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan baik. Linguisme, mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya untuk kelompok atas dasar bahasa. Agisme,
mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang menundukkan seseorang untuk kelompok karena usia. Klasisme atau perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat dan penguatan dari ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang didominasi di media dan praktik yang lazim di institusi sosial seperti sekolah, kelas mengacu pada lokasi seseorang dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor. Demikian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.